sekaligus di situ. Dapur healthy artinya kan menyajikan PMT, tapi PMT-nya yang bermutu. Artinya nilai gizinya sesuai dengan usia anaknya. Gitu. Jadi bukan hanya sekedar pisang goreng dikasih anak, tapi pisang goreng tapi ada apanya tuh di pisang goreng kayak gitu. Jadi tahun depan, jadi nggak ada lagi yang namanya biskuit ibu hamil, biskuit balita gitu. Karena mungkin nggak efektif juga kan, kadang nggak terdistribusi kalau kayak di pedalaman, tahu-tahu dia expired, namanya bikinan pabrik. Jadi sebetulnya PMT nggak boleh bikinan pabrik. Jadi yang dibolehkan adalah misalnya kita punya apa namanya lahan yang ditanam di desa wisma kita ambil, kita manfaatkan untuk anak-anak. Sama bukan lumayan banyak duitnya, berapa miliar satu kabupaten. Itu juga mungkin desa nanti kan mau anggarannya langsung enggak lewat puskesmas Pak. Nanti saya yang meng-SPJ-kan. Jadi turun ke desa itu nanti berapa dari harga misalnya kalau balita kayaknya 16.500. Nanti kan ada sama ya di desa masing-masing, nanti saya tentukan juga sasarannya berapa yang kira-kira terparah ya. Jadi baru nanti ditentukan kadernya 5 orang yang mengelola. Mereka sih kadang udah dikasih tahu dulu mau sih. Yang suka bikin jajanan gitu kan, dimanfaatkan aja. Maksudnya dia manfaatkan keahliannya untuk buat jajanan yang sehat itu seperti apa. Nanti dilatih Pak. Kita ke desa yang latih. Sama anaknya si Hasan ini kan memang kalau untuk domisili tinggalnya memang alamatnya memang di Palembang Jaya, tetapi kalau domisili tempat tinggalnya kan di luar sini, di luar desa sini. Siapa yang mana yang disebut tadi? Iya. Siapa Pak yang cerita? Hasan itu namanya. Oh, Muhammad Kafi. Iya, itu tapi dia nimbang terus ke sini gitu. Iya, pada penimbangan ke sini. Tapi kan teman-teman ini untuk memantaunya itu kan susah kalau di luar desa kita. Iya, sih. Tapi dia domisilinya, apa namanya, kartu keluarga Alamat tinggal, alamatnya di sini, domisili tinggalnya di luar. Nah ini kan susah untuk memantau. Tinggalnya. Cuman setiap penimbangan nanti udah masuk. Kalau saya tidak undangan masuk, karena dia dapat alamatnya di sini. Jadi dari pelayanan ini juga bingung juga untuk memantau keluarga anaknya. Sementara itu masuk sasaran sih Pak, karena dia penduduk kita kan. Iya. Nah itu masuk sasaran, nggak bisa juga dibuang-buang. Kalau di Palembang kemarin ada yang maksud saya bukan masalah dibuang, penanganannya otomatis kan nanti teman-teman itu harus ke kan terusan tapis sana nggak rumahnya itu. Oh di tapis, iya. Saya kira di luar kuah. Nah ini yang untuk nanti susunya yang dia ngambil ke sini gimana? Nggak bisa Bapak dia nimbang ke sana aja, nggak masalah dia ada di sini. Tapi sasarannya maksud saya jangan nimbang di sini lagi, nimbang di Grogol. Iya, maksud saya udah kamu kan jauh, nimbang aja di Grogol. Jadi kita keluar dari sasaran. Bisa kalau kayak gitu Pak. Dari teman-temannya. Iya, daripada kamu juga kan jauh dari Grogol ke sini gitu. Nah kan kesan yang kurang ini tadi. Nah, berarti kalau itu berkurang satu aja. Kalau saya dengar sih, kalau pada saat menimbang, ya ke sini karena berdasarkan. Kalau saya kan nggak tahu Pak kalau masalah itu. Kadang kalau yang saya tahu pernah keluhan itu dari Rangan. Rangan itu dari dari Kendarung. Rangan luar nimbangnya ke Kendarung. Sementara KTP-nya KTP Rangan. Karena yang bagi sini buruk kakak adik. Jadi bilangnya di Kendarung, kami nggak mau. Nah malah Kendarung menyatakan nggak mau dia kalau dari warga lain. Tapi jadinya di buruknya kita gitu. Jadi akhirnya dikeluarkan. Saya ngomongin untuk memantaunya anaknya. Begitu aja sudah nanti kalau sebatas nimbang aja di sini sudah pulang lagi. Atau paling berapa malam ini Pelamboyan berapa ini? Pelamboyan ditapis berapa? Ditapis ya? Pelamboyan 2 berarti pelamboyan 2 hubungan kadernya KPM kita Bungsing. Iya. Nah ini nanti maksud saya dia di kesini tuh minat ya Pak.
Ada Iya. orang. SGM. Nah, kayak apa kalau misalnya dicarikan yang Tapi cuma saya standar gitu? setiap kali pulang kemana tuh, terus sekali jalan tuh pasti saya minumkan itu susu kotakan yang ya biasa yang jadi itu. Nah itu malah nggak bagus kan? Hah? Malah nggak bagus kalau yang itu yang cair kan? Nah, Kotakan itu Nah. kan? Ya, malah nggak bagus. Lebih baik kita cari susu formula yang memang misalnya untuk tinggi badan, untuk anak tadi itu. itu termasuk yang Agak susah ya. Jadi dia nggak belinya di situ ya karena saya pikir itu tadi dia tidak mau lagi yang susu yang formula yang SGM ini, makanya tak siapatin dia mau apa mau jajan itu saya selalu belikan itu. Sebetulnya nggak bagus yang cair yang harusnya kan dia waktunya masih masa pertumbuhan, mestinya yang formula yang kita buat sendiri. Kalau dia mau makan ikan itu dibanyakin ikan. Kalau ikan sembarangan dulu ya. Kita sebenarnya ini ikan laut. Ada beberapa yang mulai saya tidak akan support yang tidak melanjutkan. Udah gini, kalau punya aku itu apa yang kami itu kayak semacam untuk makanan bergizinya itu bisa misalnya dikelola oleh desa wisma itu, maksudnya untuk contoh jadi inovasi kan Pak. Bagus loh Pak, bahan dasarnya dari kebun, terus itu jadi mereka nanti dibuat apa, dibuat nugget kan, dibuat apa, nanti bisa jadi inovasi. Iya. Dan bagus juga. Harapan Kita ikutan inovasi ikut di sini. Ya gimana ya? Harapan kita kan dengan adanya itu ibu bisa berkreativitas dengan penanganan itu. Misalnya di desa Wisma Dia ada 2 nih yang stunting, itu dia tangani kayak gitu kan. Iya. Nah itu lebih mantap lagi Pak Iya. di desa Wisma. Karena kan ada berapa nih? Mungkin ada terbagi nih di beberapa desa Wisma kan, Iya. pastinya kan di beberapa RT kan Pak. RT-nya ada nggak saya lupa. Nah jadi bisa saya punya stunting ternyata di desa Wisma ini ada sekian. Iya. Tahu dibagi-bagi aja di sekian nih untuk diketahui oleh desa Wisma. Kita punya samping sekian ini di masing-masing desa Wisma. Yuk kita proyekin. Nah, tahu dia datanya. Ya artinya kalau mengenai masalah kreativitasnya ibu-ibu lah yang lebih paham. Iya, makanya diajak Pak. Ibu Kades yang ajak. Kita mensupport dari Kita sisi. ya, Kades pasti Ibu Kades aktif. Nah yang kedua mengenai masalah yang tadi diburu itu sampai istrinya yang pegang ini main ke rumah Bu, termasuk saya sendiri menyampaikan. Nah itu saya sudah menyampaikan pada secara pendekatan personal. Artinya tindakan dari kami itu sudah ada, meskipun belum ada advokasi seperti ini. Saya panggil dan sebagainya. Nah, cuma kesimpulan istri saya itu memang orangnya Bu, yang bersangkutannya memang tidak mau menerima pendapat sebetulnya kan sederhana, ibu kadis ini kan punya anak kecil kan gitu, artinya kan dia mencontoh itu. Iya. Tapi memang nggak jauh juga. Nah itu kan begitu kecuali memang istri saya sudah tidak punya anak kecil kan gitu. Nah kalau untuk tindakan-tindakan itu sudah kami lakukan. Termasuk yang pertama kali itu yang penyuluhan setiap bulan itu saya yang takutnya tiap bulan bisa dimasukin yang lawan. Nah ke depan itu memang dari kemarin ada rencana niat memanggil mereka secara surat. Kan beda lah Bu, obrolan di rumah sama obrolan di kantor beda. Itu niat kita memang mau panggil. Yang 2 orang ini, yang 2 orang. khusus 2 orang. Ya, karena bulan apa? Perhatian khusus. Ya. Ya. Ini memanggil itu kan tujuannya untuk nyari solusi ya. Iya. Lebih baik ketahuan daripada itu tandanya untuk kedatangan datangnya balita ke posyandu itu lumayan tinggi kan Pak, DPRS kita partisipasinya jadi lebih kelihatan lebih dini. Oh iya, saya punya samping banyak nggak masalah karena berarti memang ketahuan karena ditimbang diukur gitu kan. Dan juga untuk anak orang tuanya ini kan ada perhatian khusus, penanganan dari kesehatan, Ada tindakan apa perhatian, yang Mbak. bisa Ya, artinya nggak usah malu sebenarnya punya anak, karena kan ini kan bukan keinginan kita. Namanya anak itu kan prosesnya kan ya seperti itu. Yang tidak didiskusikan lagi, saya bacakan kesepakatan hasil advokasi hari ini. Kalau ada yang disanggah silakan ya. Iya. Yang satu, pemerintah Desa Padang Jaya sudah menganggarkan dana PMT terkait penanganan stunting dan gizi buruk.
Yang kedua, pada bulan Desember pengadaan bahan formula 100 untuk gizi buruk. Yang ketiga, tahun 2023 Puskesmas Kuaro menganggarkan PMT lokal untuk anak yang kurus dan sangat kurus. Itu dari dana Puskesmas tadi. Kurus dan sangat kurus juga. Iya, kurus dan sangat kurus. Gizi buruk lengkap. Yang keempat, Dinas Ketahanan Pangan tadi menganggarkan dana penanganan stunting ya. Tapi belum tahu Pak ya bulan kapan ya Pak ya? Apanya Bu? Dari tangan itu belum tahu bulannya ya. Seharusnya kan Udah ya, udah sini distribusi ya. Cuma nggak ada kabar lagi, nanti saya telepon. Yang kelima, ada Wisma aktif dalam penanganan stunting. Yang terakhir, yang keenam, sudah dilakukan pendekatan kepada yang gizi buruk. Itu aja ya. Di print di tanda tangan. Iya Pak, kalau berat badan bersama umur itu ada berat badan kurang, berat badan sangat kurang. Kalau yang berat badan bersedia badan, gizi kurang, gizi buruk. Kalau neneknya kan Masih di ini tanda tangan tadi dulu 2 kali. Kesepakatannya masih di print. Ini yang tanda tangan 2 kali. Tugas-tugas Dari tambahan Iya. tadi tambahan penanganan stunting. ya tambahan juga. Salah satu contohnya ya Sudah melakukan pendekatan juga. Sudah ya itu sampai Pak dari Seharusnya kan dari desa. orang tua yang anaknya seperti ini kan harusnya banyak berterima kasih karena banyak orang peduli. Banyak orang perhatian lah kita. Iya, artinya orang itu enggak. Kita masih ditanya Pak, ada gizi buruk khususnya juga apa yang dilakukan tidak hanya sebatas ngomong pada biaya itu tapi kan langsung ada penanganannya. Iya, sampai Bukan dana dari jadi orang tuanya jelas. menganggarkan dana. Kalau merasa risih dengan cara begitu nggak tahu lagi. tergantung dari individunya. Iya.